Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat selalu untuk para sedulur dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, pandemi segera sirna, tetap jaga protokol kesehatan. Sebagai warga negara yang smart, responsibility, partisipasi, kita mengikuti bagaimana perkembangan fenomena politik akhir-akhir ini. Dan tentu harus dipandang secara bahagia dalam kerangka demokrasi Pancasila. Kali ini kita akan melihat secara bahagia fenomena banteng celeng. Yuk kita lihat. Fenomena politik harus kita rasakan dengan gembira dalam kerangka bahagia Pancasila, Pancasila bahagia. Ini tulisannya apa ya? Ada, ya silahkan dibaca ya. Benteng challenge ya. Tentu ini diasosiasikan yang macam-macam, tapi kita bicara ala Pancasila gembira. Ya, siapa yang tidak kenal dengan burung Garuda Pancasila sebagai lambang dari negara kita yang terbang begitu tinggi sebagaimana luhurnya nilai-nilai Pancasila. Ini hanya ilustrasi ya, aslinya ada di dalam peraturan perundang-undangan. Bisa menjaga dengan cakarnya Bhinneka Tunggal Ika ya. Perbedaan-perbedaan baik dari adat, istiadat, suku bangsa yang ada di Indonesia itu sebagai sebuah sunatullah ya. Dan bersatu itu adalah sebuah ikhtiar yang baik. Dan Sang Garuda dengan setia kepada Pancasila begitu, cengkeraman Bhinneka Tunggal Ikanya. Ya, di situasi politik harus ingat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Indonesia. Ingat ya, yang disampaikan oleh para pendiri negara. Ya, di angkasa, burung Garuda ketemu dengan Mega. Nah, diartikan mesti macam-macam ini ya. Terserahlah. Ya, karena burung terbang kan di angkasa ya, bertemu dengan Mega. Ketika menatap ke bawah, bertemu dengan Ibu Pertiwi. Nah, ya, jadi Ibu Mega. Nah, diartikan yang macam-macam silahkan. Ya, ini saya menggambarkan seperti ini ya. Nah, berkat dari nilai-nilai Pancasila dan bimbingan Ibu yang tentu bijaksana, kita melihat ya ada pohon. Waduh, itu ada yang menggelantung dengan kepala di bawah. Entah itu yang menamakan apalah, namakan kelelawar saja ya. Wow, di bawahnya juga ada kolam. Wah, ini ada apa itu yang bergerak-gerak di kolam. Berkat nilai-nilai Pancasila dan dalam lindungan Mega yang begitu damai, ya sekarang anugerah sudah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam ekosistem yang damai ya. Ya, tentu semuanya untuk Indonesia Raya. Nah, dulu para pendiri negara, beberapa tokoh mengatakan bahwa tenaga rakyat yang begitu hebat, ya itu diasosiasikan dengan tenaga dari binatang yang kuat, ya. Yang kemudian disebut dengan apa ini istilahnya? Banteng ya, ya itu banteng. Ya tentu dengan harapan bahwa tenaga-tenaga dari putra-putri Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tentu dengan cahaya ya Pancasila. Di dalam musim yang terus berganti, ya itu yang kemudian datangnya dari apa ini ya? Kalau musim penghujan, musim kemarau itu kita tidak bisa lepas kita menatap ke langit. Di sana kita melihat ada Mega. Nah, ini mungkin diartikan yang macam-macam ini ya. Tapi kita sedang dalam kondisi ada pandemi COVID
Ya, dengan COVID ini tentu kemudian banyak yang tidak bisa keluar ya, begitu agak aman, gitu wah semua pada keluar dari kandangnya, keluar dari ekosistemnya gitu ya. Kita melihat challenge-challenge ya, ini tantangan sebenarnya ya, challenge itu adalah tantangan. Tantangan bagaimana bangsa ini untuk menghadapi pandemi COVID. Dan bagi yang tidak berhati-hati, kalau di dalam wayang kita mengenal wayang angkrok yang kerjaannya itu dengan menggunakan tombak, dia berburu ya, dia berburu. Ya, tentu ini dalam politik ya artikan sendiri ya. Nah, ini challenge ya. Tantangan hidup. Simbolik ya. Nah, saking karena banyaknya challenge dan kemudian ada tombak-tombak ya yang menganga ya dari angkrok-angkrok ini yang bergerak dari berbagai macam segi dari sendi-sendinya gitu kalau dalam pewayangan itu tentu membuat si challenge itu ya wah berlari kencang banget sampai akhirnya ya sekencang-kencangnya di depan masih tetap ada banteng yang begitu kuat sebagai terminologi yang digunakan untuk menggambarkan tenaga rakyat. Sehebat-hebatnya ini tadi ya, challenge itu dia akan dipengaruhi ya oleh tenaga rakyat. Dan tenaga rakyat yang berdasarkan kepada Pancasila di bawah kesejukan gitu ya, kesejukan dari awan, dari Mega begitu, dia bilang, "Hai challenge, sebagai rakyat kita harus kuat. Demi Indonesia Raya. Demi Indonesia Raya. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi tujuan nasional." Challenge ya, itu bagian dari kehidupan ini. Yaitu tantangan untuk menuju yang lebih hebat. Jadi kita membacanya challenge itu adalah siapa yang mampu menghadapi tantangan, dia akan hebat tentu dalam kerangka Garuda Pancasila. Ya. Situasinya apa ya? Situasinya sedang dalam awan berarak. Nah, di dalam kondisi seperti itu, kita akhirnya melihat Taman Pancasila yang begitu damai, tentram, kertara harja ya. Karena begitu Indonesia ini sebagai seperti surga yang turun ke bumi, lihatlah tanamannya yang begitu rimbun dengan buah-buahnya ya, tempat hidup berbagai macam ya, di situ ada gambar-gambar itu, kemudian daratnya dengan airnya ya banyak yang hidup. Dan di situ tenaga rakyat akan berkata, "Wahai challenge," ya gitu, sebagai semangat untuk maju ke depan. Maju ke depan ya. Semangat untuk maju ke depan. Nah, jangan diartikan yang macam-macam, tapi diartikan boleh ya, orang mengartikan itu bebas di demokrasi. Harapannya adalah negara Indonesia sebagai ekosistem ya, yang dari Bhinneka Tunggal Ikaan, dari Bhinneka Tunggal Ika itu menggambarkan demokrasi Pancasila. Sepanjang semua setia kepada nilai-nilai Pancasila dengan pergaulan mengikuti tata Bhinneka Tunggal Ika, tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan aturan mainnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Begitu indah Taman Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi Pancasila mendekati 2024. Masa depan Indonesia adalah masa depan kita bersama. Demokrasi Pancasila seharusnya membuat hidup kita bahagia dalam keseharian, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
marilah kita terus-menerus untuk memahami, mengamalkan Pancasila dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Saudara sebangsa setanah air, apa yang tadi diilustrasikan itu hanya sekedar ilustrasi, tentu semuanya sebagai bagian untuk bersama-sama memikirkan kemajuan bangsa dan negara, cara pandang kita berbhinneka tunggal ika dan mensikapi secara gembira fenomena-fenomena politik yang sedang terjadi. Salam bahagia dan mari bersama-sama untuk terus-menerus berusaha membuat rakyat bahagia dengan para elit-elitnya memberikan contoh kehidupan yang damai sejahtera sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang titi tentrem kerto raharjo. Salam bahagia dan sampai ketemu pada kajian fenomena-fenomena yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.